Saya nggak tahu apa makna normalisasi, naturalisasi, whatever itu istilah yang digunakan. Tapi kita cari akar permasalahan. Rawa, misalnya kita kembalikan sebagai rawa kan nggak mungkin. Udah jadi bangunan. Yang paling mungkin mendeteksi kolong. Tapi kalau kita misalnya kolong tarakan aja lah, nggak usah kolong sawah besar. Kan ada kolong sawah besar kan, melintang di sawah besar. Kalau kolong sawah besar, kemacetannya kayak apa ya? Karena dia melintas jalan. Belanda tutup dia untuk bikin jalan kok. Kemacetannya kayak apa? Nah itu pemetaan penting ya kan. Bagaimana cara kan sekarang teknologi udah maju ya kan. Bagaimana caranya gedein itu lubang di kolong itu. Lubang di kolong itu gedein. Lalu perbanyak kalau perlu sodetan ditimbulkan lagi. Tahun 1922, Van Brien memutuskan untuk menggali kanal yang kemudian diarahkan menuju ke laut tepian barat kota. Itulah awal pembangunan saluran banjir atau banjir kanal, yang kemudian dikenal sebagai Kanal Banjir Barat. Kanal sepanjang 4,5 km ini memiliki kedalaman 4 hingga 12 meter dan dikerjakan tanpa menggunakan alat berat sama sekali. Perluasan dimulai dari Kanal Kalimalang, dikerjakan bertahap dari pintu air Manggarai menuju barat, memotong Sungai Cideng, Sungai Krukut, Sungai Grogol, lalu ke Muara Angke sepanjang 17,5 km. Pemilihan pintu air Manggarai sebagai titik awal dari serangkaian Kanal Banjir Barat ini dikarenakan letak Manggarai yang berada di wilayah batas kota yang relatif aman dari banjir. Pintu air ini juga difungsikan untuk mengatur debit air Sungai Ciliwung. Kehadiran fasilitas pengendali banjir tersebut tidak sepenuhnya menjamin Jakarta terbebas dari banjir. Wilayah lain yang letaknya lebih rendah tetap menerima limpahan banjir. Selain itu, tingkat kesadaran warga Jakarta dalam menjaga kebersihan aliran drainase tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan hingga kini, dua hal tersebut menjadi pemicu utama tergenangnya ibu kota. Sementara itu, untuk melindungi bagian timur dan utara kota Jakarta dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung, pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Belanda melalui The Netherlands Engineering Consultant merancang pembangunan Kanal Banjir Timur di tahun 1973. Terkendala biaya yang terlampau besar membuat proses pembangunan Kanal Timur ini tertunda hingga tahun 2003. Selain difungsikan untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, kanal yang membentang sepanjang 23,5 km dari Cipinang dan bermuara di Marunda ini dibangun untuk dijadikan prasarana konservasi air, sumber air baku, serta lokasi wisata. Kanal yang dulunya masih bertanah, kini sudah mulai tertata rapi. Di beberapa titik dibangun halte kecil, lengkap dengan tempat duduknya. Dan juga jalur khusus untuk inspeksi, sekaligus sebagai jalur masyarakat untuk bersepeda. Kali Ciliwung, kali yang pantas disanjung, terletak di tengah-tengah kota di negeri Indonesia. Air mengalir deras menuju ke hilir, membawa semua kenang-kenangan, kebahagiaan dan silam. Sungguh besar jasamu, kenangan masa lalu, kau tiada akan terlupa untuk selamanya. Namun kau kan tetap hidup masa ke masa.
Fenomena banjir Jakarta tentu tak pernah lepas dari peran salah satu sungai yang dulu sempat menjadi primadona. Di awal abad ke-15, Ciliwung sudah menjadi pusat transportasi perdagangan utama di Jakarta. Namun selepas masa kemerdekaan, Sungai Ciliwung berperan dalam mengantarkan air limpahan dari hulu ke tengah kota Jakarta dan memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Tahun 1500-an, sungai sepanjang 120 km ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Pajajaran sebagai sarana transportasi dari ibu kota kerajaan di Pakuan, Bogor, menuju pelabuhan di pantai utara seperti Banten, Tangerang, dan Sunda Kelapa. Kenapa dia orang suka dengan Kali Ciliwung? Airnya jernih, bening. Dulu anak Pasar Baru namanya Dimyati pernah juara renang itu waktu pon keberapa saya lupa. Dia dekat sekali dengan kali itu, bagus sekali. Kali itu coklat dan kalau malam dikasih penerangan lampu di zaman Pak Karno. Sembayang di zaman Pak Karno itu dikasih lampu-lampu kalau malam sepanjang Kali Ciliwung. Jadi orang Jakarta kalau malam mundar mandir itu dari titik Jaga Monyet Potojo kan, Harmoni sampai kepada